Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada tema kali ini kita akan mempelajari tentang Surah At-Tin, yaitu pelajaran 1 kelas 5 Surah At-Tin. Nah, apa sih Surah At-Tin itu? Kita harus tahu dulu apa sih Surah At-Tin itu. Maka kita bisa menganalisa di sini dengan cara mengapa kita wajib membaca dan mempelajari Al-Quran. Siapa makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna? Siapa makhluk Allah yang diciptakan mempunyai derajat yang rendah? Siapa orang-orang yang diberi Allah balasan yang tak terputus-putus? Dan siapa hakim yang paling adil? Jawabannya itu ada di surah At-Tin. Nah, kita berkenalan dulu dengan surah At-Tin. Surah At-Tin termasuk urutan surah nomor 95 dalam Al-Quran. Yang kedua, terdiri dari 8 ayat. Yang ketiga, berarti apa sih At-Tin itu? Adalah buah tin. Baik, mari kita masuk kepada surah At-Tin. Tirukan Pak Wahab dan dengarkan bacaan Pak Wahab, terus lalu tirukan anak-anak, lalu tirukan bersama-sama di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Baik, setelah kalian membaca, mari perhatikan satu persatu kata-kata atau kalimat dalam surah At-Tin. Nah, di sini Bapak sudah menuliskan mufradat atau arti kosakata di dalam surah At-Tin. At-Tin, demi buah tin, waz-zaitun, dan buah zaitun, dan seterusnya sampai terakhir. Kalian baca, kalau bisa kalian hafalkan biar tahu isi kandungan surah At-Tin itu apa. Kalian tahu dengan cara apa? Mengerti artinya surah At-Tin. Baik, selanjutnya kita akan membahas hukum bacaan tajwid di surah At-Tin. Yang pertama, lam al-qamariyah. Jika setelah alif lam diikuti oleh 14 huruf qamariyah yang sudah ada di layar, yang ada di slide itu, maka bacaannya seperti ini: Al-Amin, Al-Insan, Al-Balad. Nah, setelah huruf al atau lam ta'rif itu terdapat huruf qamariyah, maka bacanya lah qamariyah. Itu jelas, tidak masuk ke dalam huruf setelah al. Nah, yang kedua, lam syamsiyah. Jika setelah alif lam atau lam ta'rif diikuti oleh 14 huruf syamsiyah yang terdiri sin, shin, shad, dha, ta, dha, sa, dal, dal, za, ta, nun, lam, itu maka bacanya masuk dalam huruf syamsiyahnya, yaitu At-Tin, Az-Zaitun. Nanti masuk, nanti lam tarifnya tidak terbaca, tidak seperti lam koma riyah yang terbaca jelas. Baik, yang ketiga, ikhfa, dibaca samar jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa, yaitu contohnya di sini di surah At-Tin itu Al-Insan, Al-Insan. Nanti jawabannya samar, Al-Insan. Jadi nun matinya tidak jelas.
Yang keempat, matofi'i, dibaca panjang 2 harokat. Ada berapa huruf matofi'i? Ada 3. 1, alif, yaitu setelah harokat fathah, ya setelah harokat kasroh, dan waw setelah harokat dhammah. Contohnya wahada, at-turi atin. Nah, yang kelima, qalqalah. Sugulo, apa sih kalau sugulo? Bacaan memantul tapi tidak berat. Contoh agak ringan, laqad, karena terletak di tengah kalimat. Takwim atau tertaruh di tengah kata. Izhar khalqi, yang terakhir adalah izhar khalqi. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar khalqi, jadi itu bacanya dengan jelas. Ajrun ghairu itu tanwin bertemu dengan huruf ghain. Baik, setelah kita mempelajari dan membaca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya dan mengerti artinya, maka kita tahu isi kandungan surah At-Tin itu. Yang pertama, ayat pertama itu, kandungan surat ayat pertama At-Tin itu disebutkan Allah di Al-Quran, buah tin merupakan buah yang banyak khasiatnya untuk manusia. Di antaranya adalah menghaluskan fisik atau kulit, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal dan lain-lain itu. Kalian bisa membaca dan memahaminya di slide itu. Yang kedua, ayat kedua ini adalah Gunung Sinai. Apa sih Gunung Sinai itu? Itu tempat suci, termasuk tempat suci. Karena apa? Allah menurunkan wahyu pertama untuk Nabi Musa berupa kitab Taurat, dan Rasulullah sendiri juga menghormati Gunung Sinai itu karena di tengah perjalanan Isra Mi'raj beliau berhenti untuk sholat. Di dalam ayat ketiga disebutkan bahwa Baladil Amin, itu negeri yang aman. Kota itu kota Makkah. Ummul Qura, kota Makkah itu negeri yang aman. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sendiri langsung yang mendoakan kota Makkah kepada Allah, langsung didoakan oleh Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim menempatkan keturunannya di kota Makkah ini. Nah, jadi kota Makkah adalah kota yang paling aman. Yang keempat, manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk sebaik-baiknya. Karena oleh Allah manusia dibekali akal pikiran. Nah, jadi kita dibekali oleh Allah dengan akal pikiran, dibuat untuk apa? Untuk hal yang kebaikan dan menjauhi yang buruk, biar kita menjadi manusia yang sangat baik. Yang kelima, selain Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Allah juga akan menempatkan kita dengan derajat yang rendah jika kita tidak menggunakan akal pikiran itu dengan baik. Di ayat ke-6 dijelaskan bahwa siapa sih manusia yang sempurna, yang sebaik-baik ciptaan, yaitu manusia yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Maka Allah membalasnya dengan balasan yang tidak putus-putus atau kekal di dalam surga, insyaallah. Yang ketujuh, siapa orang yang akan ditempatkan dalam tempat yang rendah oleh Allah? Yaitu orang yang mendustakan agama karena menggunakan akal pikirannya dengan tidak sesuai yang ditentukan oleh Allah. Yang terakhir, sekecil apapun perbuatan baik dan buruk manusia akan Allah balas di akhirat nanti. Karena apa? Allah adalah seadil-adilnya hakim. Kita lolos di dunia, belum tentu kita lolos di hadapan Allah. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari surah At-Tin ini, maka jangan lupa kita harus mengamalkan. Dengan cara apa? Jika ingin menjadi manusia yang derajatnya lebih tinggi, maka taatlah kepada Allah. Dengan cara apa? Beriman dan beramal soleh, sholat, zakat, puasa, sedekah dan lain-lain itu. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang rendah derajatnya di mata Allah. Dengan cara apa? Meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, berbuat keburukan kepada manusia yang lain, terutama kepada
orang tua, naudzubillah ya. Yang ketiga, kita harus selalu ingat bahwa jika kita berbuat baik, maka Allah akan membalasnya dengan baik juga, itu surga. Dan jika kita berbuat dengan keburukan, maka Allah seadil-adilnya hakim di akhirat nanti. Baik, setelah kita mempelajari semuanya itu, maka Bapak Habib di sini akan memberikan tugas pembelajaran 1. Yang pertama tugasnya adalah menghafal surat At-Tin dengan di video dan dikirim di Classroom. Yang kedua, menulis ulang slide ini di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim di Classroom. Yang terakhir, mencari hukum bacaan tajwid, lam syamsiyah, lam qamariyah, idharul qi, qalqalah, ikhfa di surah At-Tin. Baik, masih ingat cara mengirim hasil latihan di Classroom? Di slide itu sudah Bapak cantumkan cara menyerahkan tugas di Classroom. Nah, dengan ini pembelajaran pada pelajaran 1 kelas 5 sudah selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak baik, maka wallahu a'lam ila qomatorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.